Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast episode kali ini akan membahas dan menjawab persoalan di sekitar pendidikan toleransi kepada peserta didik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Khotimah dari Y Jepara, Lampung. Pertanyaannya bagus. Bagaimana cara mengembangkan dan mengelola pemahaman tentang adanya perbedaan dalam masyarakat majmuk kepada peserta didik di lingkungan pendidikan? Ini saya kira pertanyaan mewakili banyak penanya, saya kira. Mengembangkan dan mengelola pemahaman tentang perbedaan dalam masyarakat majmuk. Kata kuncinya saya kira seperti yang sudah biasa kita dengar adalah toleransi sebetulnya. Ya, tapi toleransi itu ada dua, toleransi aktif dan toleransi pasif. Nah, yang kita tekankan adalah toleransi aktif terhadap orang-orang yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda dari kita. Toleransi aktif terhadap lian, terhadap the others, dan terhadap al-akhar, begitu. Nah, apa kata-kata kunci yang harus dipegang untuk itu? Yang pertama adalah peserta didik memang perlu diajak ya untuk melihat, mencermati realitas yang ada di sekitar mereka. Itu yang paling pokok. Karena kepelbagaian keanekaragaman adalah hard fact sebetulnya, itu fakta keras atau juga disebut dalam Al-Qur'an sebagai sunnatullah gitu ya. Jadi kepelbagaian, keberagaman, kemajmukan adalah fakta keras yang tidak dapat diubah begitu saja, itu tidak bisa. Oleh karenanya world view atau pandangan manusia beragama, agama apapun, tidak boleh anti realitas itu. Tidak boleh. Kepelbagaian dan juga dalam kehidupan dalam masyarakat majmuk yang aneka ragam itu kita tidak boleh anti gitu. Itu kata kunci. Nah, karenanya peserta didik dari dini perlu dikenalkan dengan realitas keanekaragaman budaya, agama, suku, ras yang berbeda-beda. Budaya, agama, ras itu tadi, golongan, kita itu sangat beragam, apalagi di Indonesia ini ya, yang jelas multikultural. Yang perlu lebih lagi yang perlu dicatat, bahkan di dalam penganut agama yang sama, itu pun tidak seragam sesungguhnya, sama sekali tidak seragam, tidak dapat disama sebangunkan begitu, tidak bisa, seperti ilmu pasti begitu tidak bisa. Terdapat berbagai organisasi, mazhab, aliran, gitu, dan pandangan keagamaan, bahkan cara beribadah yang berbeda-beda, meskipun dia di dalam satu penganut agama yang sama. Dalam agama Kristen umpamanya ada penganut Kristen Katolik, ada penganut Kristen Protestan. Nah, itu aja sudah beda. Dalam Protestan bahkan di sana banyak sekali denominasi. Gitu. Di dalam Islam enggak usah kaget. Oh, rupanya ada Islam Sunni dan ada Islam Syi'i. Itulah fakta keras di dalam masyarakat. Nah, begitu. Bahkan di dalam Sunni Indonesia, gitu ya, yang biasa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu juga ada yang berafiliasi ke Muhammadiyah, ada yang bergabung ke Nahdlatul Ulama, ada yang ke Al-Irsyad, ada yang ke Persis, bahkan ada di Nahdlatul Wathon. Nah, itu yang ada di Lombok. Jadi
ya memang dari dini anak didik, peserta didik itu dikenalkan gitu bahwa di dalam agama masing-masing pun terjadi keanekaragaman sebetulnya. Itu penting sekali dan peran guru menjadi penting di situ. Nah, lalu bagaimana menghadapi berbagai macam ragam tadi itu ya, suku, golongan, ras, agama. Nah, disitulah guru harus mengelola perbedaan itu. Ya, guru, tokoh-tokoh masyarakat, dai, ya, itu semua misi dan misionaris dan lain sebagainya itu harus pandai-pandai mengelola perbedaan. Keterampilan untuk mengelola perbedaan adalah termasuk kompetensi dasar semua kita yang ada di Indonesia. Kalau di lingkungan guru, tegas Undang-Undang Guru menyebut itu termasuk kompetensi sosial. Nah, saya kira kompetensi sosial itu bukan hanya di guru, tetapi harus dimiliki setiap orang warga negara Indonesia. Nah, gitu. Jadi kompetensi sosial itu apa? Berbesar hati, gitu kan? Kemudian berbudi tinggi, berwawasan luas, berpandangan luas di dalam menghadapi berbagai macam perbedaan. Nah, itu kata kuncinya di situ. Maka di dalam Al-Quran, janganlah kamu mudah-mudah berprasangka tidak baik kepada orang lain. Karena berprasangka tidak baik itu adalah itsmun, itu adalah dosa. Wah, tegas sekali kan? Itu dalam Al-Hujurat 49, surat 49 ayat 11-13. Nah, dari situlah tokoh-tokoh masyarakat, guru lebih-lebih lagi dari PAUD sampai SMA dan juga dosen-dosen, guru besar, saya kira sebagai center di situ. Dia sebagai role model. Role modelnya ada di situ. Contoh suri tauladan yang utama di dalam kelas, di dalam ruang perkuliahan maupun di luar ruang perkuliahan. Di arena ceramah maupun di luar ceramah. Nah, disitulah di dalam mengelola tadi, mengelola kelas, mengelola masyarakat, perlu sensitivitas. Sensitivitas dalam mengelola kepelbagaian adalah kata kuncinya. Nah, dari situlah nilai-nilai menjadi penting. Jadi, nilai-nilai seperti keadilan, seperti kritis, ya, proporsional, tapi tegas, tidak memilah salah atau memihak salah satu pihak. On top of that adalah bijaksana. Nah, gitu kira-kira. Nah, itulah saya kira demikian saya kira pertanyaan dari Bu Khotimah. Terima kasih.